Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tahun 1945, Indonesia merdeka. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Seiring berjalannya waktu, bendera yang dikibarkan mengalami penurunan kualitas, sehingga muncullah ide untuk membuat duplikasi bendera merah putih pertama di Indonesia. Bendera merah putih adalah simbol dan identitas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, bendera merah putih telah berkibar bertahun-tahun lamanya. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1971, terbesitlah ide untuk membuat duplikasi bendera merah putih. Hal ini dilatar belakangi oleh menurunnya kualitas bendera tersebut karena dikibarkan setiap tahunnya. Bendera merah putih itu aslinya itu adalah buatan Ibu Fatmawati Soekarno yang dikibarkan pada 17 Agustus tahun 45 di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56. Itu jahitan tangan, betul jahitan. Nah, kemudian setelah itu karena sudah ada presiden, waktu itu belum ada presiden, Bung Karno dan Bung Hatta kan yang beberapa kali. Setelah ada presiden, Istana Negara itu ada di sana, itu Jalan Merdeka itu. Nah itu setiap hari dikibarkan di sana. Nah dengan berjalannya tahun, tentu kena matahari, kena hujan, lama-lama bisa rusak kan. Sekretariat Negara itu berpikir, alangkah baiknya kalau ini disimpan, dibuatkan duplikatnya, gitu. Nah oleh karena itu Sekretariat Negara menghubungi Kementerian Perindustrian. Karena yang paling kompeten mestinya ke situ kan, betul ya. Dan Perindustrian punya Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil. Nah, lalu Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil itu punya mengelola unit pendidikan pada waktu itu. Adalah ITT itu. Tadinya ITT dikelola oleh yang lain, tapi sejak Kabinet Pembangunan pertama diserahkan ke Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil. Nah, Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil kemudian membuat surat perintah pada nomor 11 tahun 71 tanggal 12 Januari 71 kepada ITT untuk membuatkan bendera pusaka, duplikat bendera pusaka sebanyak 100 lembar. Bagian finishing itu yang ada tinggal saya berdua sama Pak Widayat sama saya. Ya tinggal itu. Nah, kemudian di bagian konveksi sudah tidak ada semua. Bu Purwanti sama Bu Sri Rahayu nggak ada. Kemudian di ini pembantunya masih ada, tinggal satu-satunya Pak Elang itu. Pada waktu itu yang terpikir tentu
karena ini bendera pusaka, kita ingin membuat sesuatu yang ya katakanlah istimewa gitu ya. Nah, serat yang istimewa itu tentu artinya selama ini kan kita menganggap kalau sutra itu kan serat mewah gitu kan. Nah, maka kita berpikir sutra dengan pengertian bahwa karena itu suratnya memang mewah, kemudian di Indonesia ada beberapa tempat seperti Samarinda dulu kan terkenal. Samarinda itu ada sutra. Kalau sarung Samarinda itu pasti sutra. Kemudian di Garut. Nah, kemudian kita berpikir itulah yang itu. Dan ternyata juga bukan kebetulan ya. Alhamdulillah serat sutra itu memang mempunyai sifat-sifat yang menarik. Yang pertama adalah kalau kita melihat kita mengatakan kilonya itu spesifik ya. Karena kebetulan penampang lintangnya itu segitiga, maka kilonya itu selalu menarik ya. Tidak mengkilat sekali tetapi sesuatu yang istimewa. Dan kebetulan juga sifatnya bagus, kekuatannya juga cukup tinggi, dan sifat yang lain itu yang disebut langsai atau drip ya. Sutra itu kan sifat jatuhnya itu bagus. Nah, jadi kalau dia kena angin, kena apa, nah itulah yang kemudian akhirnya kita mengusulkan untuk sutra. Kita mendatangkan bahan baku ya dari provinsi Sulawesi Selatan seperti Sengkang, Mandar gitu kan. Kemudian Garut, kalau kan dari Jawa Tengah Perhutani Pati. Itu yang ada gitu waktu itu. Nah, tapi jadi bahan bakunya itu macam-macam jadi ya tergantung pengrajin kan itu jadi ada yang gulungannya besar, ada yang istilahnya strengannya besar, ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, jadi ya itu juga filamennya itu dari satu sutranya itu macam-macam, ada yang satu filamennya itu 17 kepompong, ada yang ya karena macam-macam lah. Karena pengrajinnya jadi memang belum ada standarisasi waktu itu. Nah, kemudian kita tampung tidak bisa banyak lagi ya, sedikit-sedikit. Jadi susah mendapatkan banyak itu. Sehingga dari berbagai daerah yang ada dikit ya. Nah, dari sana kita proses di proses persiapan. Nah, persiapannya pada umumnya sebagian besar itu dilakukan di PT Ratna Ciawi Bogor. Ya, karena kita tidak punya sama sekali untuk mengolah dari filamen. Mesin itu yang ada itu mesin kapas. Jadi tidak mungkin benangnya itu harus pakai itu. Seperti ya kita sekarang dari benang strengan itu harus di-close dulu, kemudian digintir. Nah, maksudnya menggintir itu karena kita mau menyesuaikan benang yang dipakai bendera dengan benang yang akan ditenun. Ya, jadi kalau yang asli kan filamen halus 150 deniran gitu kan. Nah, sekarang benang itu yang kain tenun itu sekitar kalau dibikin NE karena kapas 40/2 gitu. Jadi harus gini beberapa. Nah, sekarang diproses di PT Ratna, persiapannya antara lain mau mengelos, jadi menggintirin juga kita memang punya mesin-mesin itu, tapi kapas. Gitu. Kalau gintirnya biasa, kalau itu harus pakai cakram pinggirnya. Ya, jadi karena licin kan. Nah, kalau itu sudah selesai baru digintir selesai. Sudah digintir kita harus setreng lagi, bikin untaian lagi. Nah, untaian ini untuk dicelup atau diputihkan. Benang itu istilahnya kalau dikebut. Jadi pakai tiang leuter tape gitu, benang itu dicantolkan gitu lalu digini-ginikan gitu. Supaya lurus kembali karena itu kan begini bentuknya. Nah, lurus kembali dari situ pertama kali. Berikutnya itu lalu didegaming karena sutra itu degaming. Zaman dulu yang ada itu resepnya hanya sabun cap tangan, sederhana sekali. Udah jalan. Dan sebagian dari itu seluruhnya dikelantang pakai A22 sampai selesai. Bagi dua, jumlahnya berapa persisnya saya sendiri kurang itu, tapi bisa bagi dua lah. Bagi dua itu sebagian dikasih pemutih optik untuk brightness-nya menjadi benang putih, sebagian diberi warna
Nah, zat warnanya itu yang dipakai Prusion. Mengapa dipilih itu? Karena itu yang paling mudah mengerjakannya. Kemudian kalau dibandingkan dengan harusnya kalau sutra itu adalah zat warna asam. Tapi kemungkinan tidak rata ada, ketahanan sinar matahari kurang. Nah, kalau zat warna reaktif ngerjakannya juga lebih mudah, kemungkinan ratanya juga banyak, kemudian ketahanan sinar bagus, ketahanan suhu bagus. Akhirnya dipakai itu. Lalu dilakukan color matching. Color matching diperoleh campurannya itu adalah reaktif Prusion R dan Prusion G. Perbandingannya saya lupa persisnya, tapi antara itu. Nah, setelah itu dilakukan pencelupan. Yang tadi separuh tadi dicelup. Setelah selesai celup, diberi finishing oil. Ya. Nah, kemudian yang putih tadi juga diberi finishing oil. Dua-duanya dikanji, sebagian. Sebagian yang dikanji itu adalah untuk benang lusinya. Nah, sedangkan yang tidak dikanji untuk benang pakannya nanti dipalet. Nah, setelah sudah dikanji, sekarang dihani. Jadi dari sana, dari Ciawi bawa ke sini, ke balai, karena kita kerjasama dengan sananya PT Ratna ini. Jadi dibagi untuk dicelup dan ini. Nah, jadi nyelupnya juga bertahap karena benangnya yang ada kan kadang-kadang di sana penting kan ini belum datang, belum cukup gitu di sana. Nah, jadi itu. Jadi kita cara kerjanya kira-kira gitu. Nah, sudah selesai dicelup, diputihkan, bawa lagi ke sana. Mau dihani, kan harus digulung dihani kan, dikelos dan dihani sana. Nah, dihani pun kita punya sebenarnya mesin hani, tapi mesin hani kapas itu untuk itunya gue sudah lain, beda dengan itu. Cara menghaninya juga dengan itu untuk sutra ini. Nah, yang benangnya sudah sesuai tadi, yang sudah hasil itu, kita hani di sana. Mula-mula kita ya close dulu di sana itu, kemudian disesuaikan dengan mesin haninya, kita gulung dan tidak bisa terlalu panjang karena benang kita kan terbatas. Jadi menghaninya itu beberapa kali gitu kan. Nah, sudah dihani, kemudian dicucuk di balai, ini pakai biasa lah kita makan. Yang dipakai mesin tenunnya itu ada dua. Mesin tenun Suzuki Auto Sarung 1x4 dengan mesin tenun Howa yang dipakai, yang ada waktu itu. Di setel di mesin tenun, ditenun terusan. Nah, di itu tenunnya itu tenun dan holoki rangkap. Jadi bagian atas itu warnanya merah, bagian bawah warnanya putih. Tapi itu tidak sambung, jadi nanti kalau ditenun ya merah sama putih jadi satu gitu. Nah, setelah jadi baru di set itu pakai stanter yang tahun 50-an itu. Untuk lebarnya supaya konstan tetap, kemudian diberi finish oil supaya itu, dan untuk memperbaiki ketahanannya. Lalu dikirim ke konveksi. Nah, setelah digrading, dikirim ke konveksi, yang bagusnya dipotong-potong jadi dijahit jadi bendera itu. Yang jelas begini, sebetulnya kan pada waktu itu mesin tenun yang kita punya itu belum seperti yang sekarang ada mesin khusus untuk filamen, itu mesin biasa. Nah, kemudian karena itu merah dan putihnya dari satu, berarti ada dua kain kan. Jadi kita untuk melihat quality control-nya perlu melihat bawahnya, bagaimana sambungannya tetap baik. Sehingga pada waktu itu ya terutama teman-teman yang dari pertenunan, kadang-kadang untuk quality control dia tidur di bawah. Di bawah mesin tenun gitu untuk bisa melihat bagaimana prosesnya itu, jangan sampai ada ya kesalahan-kesalahan kan itu, dan terutama di bagian sambungannya itu ya itu. Dan itu memang beberapa teman ya mungkin termasuk barangkali tidak tahu apa Pak Elang atau kalau dulu almarhum Pak Malikos itu ya kadang-kadang boleh dikatakan tiap hari artinya gantian lah gitu, tidur di bawah gitu lah itu ya. Saat ini kebetulan saya berada di samping salah satu saksi bisu dalam proses pembuatan duplikat pusaka bendera merah putih, yaitu alat tenun
mesin jenis teropong. Kalau kita perhatikan di mesin ATM ini yang digunakan untuk pembuatan kain bendera pusaka merah putih tersebut, itu menggunakan teknologi dengan struktur anyaman kain, apa yang disebut dengan kain rangkap, atau kita mengenalnya dengan kain berlapis, atau ada lagi yang menyebutkan sebagai tenunan rangkap, di mana dalam tenunan ataupun kain rangkap ini itu terdiri dari 2 seri benang pakan dan lusi. 1 seri benang pakan dan lusi itu akan membentuk anyaman di atas, 1 seri lagi benang lusi dan pakan akan membentuk anyaman di bawah. Sehingga kalau kita perhatikan pada mesin ATM Shuttle ini ada 1 lapisan kain di atas, di permukaan atas itu berwarna merah, dan di bawahnya ada kain berwarna putih, dan itu ditenun dalam 1 proses tenunan. Jadi ini menggunakan 2 wesselbak, 1 pakan berwarna merah, 1 benang pakan lagi berwarna putih. Sedangkan lusinya ada 2 juga, 1 benang lusi berwarna merah dan 1 benang lusi berwarna putih. Nah, kalau kita perhatikan lagi lebih lanjut, hasil dari proses pertenunan kain rangkap untuk pembuatan duplikat pusaka bendera merah putih ini, kalau kita buka, itu sudah teranyam antara kain berwarna merah dan kain berwarna putihnya dalam 1 kali proses pertenunan tersebut. Sehingga pada saat proses pembuatan kain bendera duplikat pusaka merah putih ini tidak perlu lagi proses jahitan untuk menggabungkan antara lapisan kain merah dan lapisan kain putih. Itu adalah salah satu kelebihan daripada kain bendera duplikat pusaka merah putih yang pernah dibuat oleh Institut Teknologi Tekstil Bandung. Pertama itu adalah untuk istana dan gubernur. Oh, bukan, istana dan kedutaan, ya, kedutaan di luar negeri. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk gubernur, ya, di beberapa gubernur. Setelah didistribusikan, bendera tersebut disimpan dengan rapi di kediaman gubernur di Gedung Pakuan. Namun karena satu dan lain hal, bendera tersebut baru dikibarkan pada tahun 1997. Saya bertugas mengibarkan bendera pada tahun 1997. Ini merupakan kali pertamanya pasukan Paskibraka di angkatan kami sebagai pengibar pertama duplikat bendera pusaka yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Tentu saja itu luar biasa, yang menjadi pertama kali, terus sampai akhirnya, sampai dengan tahun ini tetap dikibarkan, dan alhamdulillah kami bisa menjaganya dengan baik gitu, sampai hingga saat ini bendera tersebut masih bisa dikibarkan. Duplikasi sangsaka merah putih dilakukan atas permintaan langsung dari Sekretariat Negara pada masa itu. Sangsaka merah putih dibuat dengan teknik pertenunan khusus double weave. Dui warna tidak lagi dijahit, namun menyatu dengan silangan 2 set benang lusi dan 2 set benang pakan untuk membentuk 2 lapis kain, merah dan putih. Bukan tanpa tujuan, membuat bendera dengan teknik khusus seperti ini merupakan salah satu wujud nasionalisme anak bangsa pada masanya melalui ilmu terapan tekstil serta memberikan sentuhan teknologi di balik kegagahan panji sebuah bangsa besar, Indonesia. Seperti membuat bendera pusaka ini adalah merupakan suatu kerjasama, ya, dari semua bagiannya, bukan hanya ahli-ahlinya, semua dari yang bagian yang nenun, yang kemudian maintenance dan sebagainya, itu selalu terjadi kerjasama. Nah, itu mungkin juga untuk beberapa mahasiswa itu yang penting adalah bagaimanapun di dalam kegiatan itu kan perlu kerjasama, karena masing-masing orang mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Nah, kalau bisa bekerja sama, itu tentu akan menghasilkan suatu produk yang baik. Sesuatu itu, kalau kita ingin mencapai sesuatu dengan baik, tidak mungkin instan. Seketika berproses, tahapannya ada. Jadi kita ambil aja sedikit-sedikit. Kita mau naik ke atas rumah kita, ke tangga lantai kedua, lewat tangga kan,
Apa ada loncat itu langsung loncat ke situ? Enggak, step. Nah, ini pun semua hal itu kehidupan itu begitu. Berproses. Nah, di dalam berproses itu yang harus diperhatikan adalah satu adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Karena kita kalau nggak ikhlas, ngapain kita lama-lama? Yang kedua, sabar. Karena memang semuanya itu berproses. Jadi kita harus sanggup. Karena kan tidak naik tangga aja bisa kesandung dan sebagainya. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi tantangannya, hambatannya. Nah, sabar. Nah, kemudian tekun. Tekun itu, ya tadi saya katakan, mau jalan ke sana kan nggak mungkin saya dari sini lompat ke sana. Satu jalan. Itu tekun, dari ketekunan. Konsistensi, istiqomah. Itu penting sekali. Pesan saya itu hanya yang mudah-mudahan itu bukan masalah kepandaiannya, tapi jadilah anak muda tekstil yang bermanfaat untuk bangsa ini. Jadi yang beriman, bertakwa gitu kan, itu sudah orang Islam itu harus begitu kan. Tapi yang bermanfaat karena begini, kalau tidak orang ahli kita tidak seperti sekarang ini, kurang begitu tekstil kena resesi, orang buruh-buruh kita dan bukan buruh saja, termasuk orang-orang tekstil, mungkin ada teman-teman kita, alumni kita di PHK. Karena kita hanya tergantung sama orang lain. Tapi kalau kita berguna, kita bisa menciptakan lapangan kerja, atau bisa wira swasta yang lain, atau bikin apa, kita tidak akan tergantung sama orang lain. Jadi jangan menggantungkan orang lain. Jadi pesan saya, jadilah ahli tekstil yang berguna bagi nusa bangsa gitu aja. Ya, yang bermanfaat gitulah ya. Merah dan putih bukan hanya sekedar warna yang dipilih menjadi sang saka. Merah dan putih adalah lelah dan nyawa. Walaupun dengan keterbatasan yang menghalang, walaupun dengan jerih payah dan keringat, tak ada satupun yang mampu mengendurkan semangat untuk negeri. Dirgahayu Indonesiaku, tekstil Indonesia dari kita untuk dunia.